Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di saat ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pada pengajian ini saya ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika wabah sedang terjadi. Umar bin Khattab satu kali melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sekarang negeri Syam ini sudah terpecah menjadi beberapa negara. Ada Suriah, Yordan, Palestina, termasuk juga Lebanon. Umar bin Khattab melakukan perjalanan dari Madinah menuju negeri Syam itu. Sebelum sampai di negeri Syam, di daerah namanya Sargha, Umar bin Khattab dicegat oleh panglima perangnya bernama Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwa Syam sedang dilanda wabah yang mematikan. Ubaidah menyampaikan kepada Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Akan tetapi Umar ingin tetap melanjutkan perjalanan, karena dia sudah melakukan perjalanan berhari-hari dari kota Madinah untuk menuju negeri Syam. Dan ketika sudah hampir sampai ke negeri itu, lalu wabah ini menghalanginya. Baginya mati dan hidup itu urusan takdir. Tapi Ubaidah bin Jarrah menyampaikan kepada Umar, kamu membawa sahabat-sahabat Nabi, puluhan sahabat-sahabat Nabi, kamu membawa ratusan para penghafal Al-Quran. Lalu apakah kamu ingin membunuh mereka semua di negeri Syam ini? Karena apa sebab? Kalau Umar masuk ke negeri Syam ini, maka besar kemungkinan para sahabat Nabi, para penghafal Al-Quran itu akan mati di negeri Syam ini oleh wabah ini. Lalu mereka berdiskusi, tapi tidak selesai diskusinya. Maka Umar meminta Ubaidah bin Jarrah mengumpulkan seluruh sahabat-sahabat Nabi, kaum muhajirin. Kaum muhajirin artinya adalah orang-orang yang telah masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi yang telah masuk Islam sebelum hijrah ke kota Madinah. Berkumpullah sahabat-sahabat itu bersama Umar bin Khattab di Sargha itu. Mereka musyawarah apakah masuk ke negeri Syam atau balik ke kota Madinah. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan kita masuk, urusan mati, urusan takdir Allah. Kalau Allah mengatakan mati, ya mati. Tapi kalau Allah mengatakan tidak mati, kita tidak akan mati. Maka kita teruskan saja perjalanan ke negeri Syam ini. Tapi sebagian mengatakan, jangan masuk. Ini sama saja dengan bunuh diri. Sebaiknya kita kembali ke kota Madinah. Terjadi perdebatan yang lumayan hebat waktu itu. Umar belum mengambil keputusan. Umar meminta Ubaidah bin Jarrah untuk memanggil sahabat-sahabat Nabi kaum Ansor, artinya orang-orang Madinah yang telah masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi di kota Madinah ketika Nabi hijrah. Sahabat-sahabat Nabi dari kaum Ansor ini musyawarah dengan Umar bin Khattab. Terjadi perbedaan pendapat pula. Sebagian mengatakan terus masuk ke negeri Syam, sebagian kembali ke kota Madinah. Tidak ada keputusan waktu itu. Umar lalu memanggil Ubaidah untuk mengumpulkan seluruh sahabat Nabi yang telah masuk Islam sebelum hijrah ke kota Madinah, dan mereka adalah
pemimpin-pemimpin Quraisy. Artinya orang-orang besar Quraisy yang telah masuk Islam sebelum Nabi hijrah, baik itu muhajirin maupun ansor. Berkumpullah mereka. Lalu ketika musyawarah itu didapatlah satu keputusan bahwa mereka menyatakan kita semua kembali ke kota Madinah. Apa sebab? Karena Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila terjadi wabah di suatu negeri, fala taqdumu alaiha. Kalau ada wabah di suatu negeri, jangan kamu masuk ke negeri itu. Wa iza waqa'a wa antum fi. Kalau terjadi wabah itu dan kamu di dalamnya, fala tahruju firaran minhu. Jangan kamu keluar dari negeri itu melarikan diri dari wabah itu. Inilah yang disebut oleh orang-orang sekarang dengan karantina itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui mulut Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bin Khattab, jangan masuk. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kamu mendengar satu wabah terjadi dalam satu negeri atau kampung, kamu jangan masuk ke negeri itu. Itu artinya, kata Abdurrahman bin Auf, kita kembali ke kota Madinah. Meskipun kita sudah berhari-hari melakukan perjalanan ke negeri Syam ini, kita kembali ke kota Madinah. Dan siapa yang ada di dalam itu, di negeri itu, di Syam itu, fala takhruju, tidak boleh keluar dari negeri itu. Yang dilakukan pertama sebenarnya adalah kita mengkarantina mengkarantina diri kita masing-masing. Jadi ketika wabah ini terjadi, Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan kepada kita untuk melakukan social distancing kalau bahasa sekarang ini, atau physical distancing, atau kita mengkarantina negeri kita masing-masing. Ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Kita diminta untuk sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Lalu apa imbalannya bagi orang-orang yang sabar ketika wabah ini terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, at-ta'un syahadatu likulli muslimin. Ta'un itu bisa menjadi alat untuk mati syahidnya orang-orang muslim. Rasulullah menjanjikan orang yang sabar ketika terjadi wabah ini, Allah berikan derajat kematian syahid baginya. Kita tetap di negeri ini, kita tetap di dalam ini, kita tetap di sini, dan akibatnya karena kita tetap di sini dan tidak keluar dari negeri itu, tidak kabur dari negeri itu, maka Allah berikan pahala ganjaran setara dengan kematian orang di medan perang. Matinya mati syahid. Sabar ketika wabah ini terjadi. Lalu kemudian apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kita diperbanyak untuk berdoa. Doa yang diajarkan ketika wabah ini terjadi adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Doa bunyinya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami wasayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi aku dari penyakit barasi, sopak, penyakit sopak. Mungkin kita tidak lagi menemukan, ya, jarang sekali kita menemukan orang yang kena penyakit sopak sekarang ini. Wal jununi, gila, stres. Kita diminta juga untuk berlindung kepada Allah diberikan penyakit ini. Wal juzzami, ini penyakit kaki gajah. Beberapa tahun lalu saya sering mendengar wabah penyakit kaki gajah ini ditularkan oleh nyamuk, gigitan nyamuk. Kita kan tidak tahu nyamuk mana yang membawa virus kaki gajah itu. Mungkin bisa saja nyamuk yang ada di rumah kita. Dan satu cara supaya nyamuk itu tidak menggigit kita, kan tidak tahu siapa mau digigit nyamuk itu. Mintalah doa kepada Allah supaya nyamuk ini tidak menggigit kita. Dan yang keempat doa itu kita minta perlindungan kepada Allah adalah wasayyi'il asqam, virus-virus, bakteri-bakteri yang jahat. Virus itu ada yang baik. Bakteri itu ada yang baik. Bakteri itu banyak dibutuhkan oleh tubuh kita juga, tapi ada yang jahatnya. Virus corona ini adalah termasuk virus corona, virus yang jahat. Kita minta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari virus corona ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi
wal jununi wal juzami wasayyi'il asqami. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Intinya ada 3 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadapi wabah pandemi ini. 1, kita mengisolasi diri, mengkarantina diri. Meskipun kita tidak sakit, kita tetap mengkarantina diri. Kemudian yang kedua, kita sabar di dalam wabah ini. Dan yang ketiga, mintalah perlindungan dengan selalu melakukan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari wabah ini dan wabah ini segera berakhir dari negeri yang kita cintai ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.